Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Corpus Pitaningsih, pada mata kuliah metode penelitian bahan ngajian terkait dengan analisis data kualitatif. Ya, pada materi analisis data kualitatif ini akan saya sampaikan pada dua temu. Untuk yang bagian satu itu saya sampaikan pada minggu ini, kemudian nanti kelanjutannya sampai dengan penggunaan softwarenya akan saya sampaikan pada pertemuan minggu depan. Ya, dalam melakukan analisis kualitatif, kita memang bisa menggunakan suatu software. Akan tetapi, alat utama untuk melakukan analis data kualitatif itu yang paling tepat adalah si peneliti ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Software hanya sebagai pelengkap yang mampu membantu kita di dalam mengingatkan dan melakukan memanage data yang banyak dan memaknainya. Software itu tidak dapat menggantikan fungsi kita sebagai peneliti dan kemampuan kita dalam meneliti ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di sini peneliti itu adalah instrumen utama ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu adalah di kita ya, di peneliti. Nah, bagaimana membuat quotation dan coding? Jadi, quotation itu adalah jawaban atau respon informan atau pertanyaan dan diskusi yang terjadi saat pengumpulan data sesuai dengan bahasa yang disampaikan informan ya. Jadi, quotation itu yang mana sih, Bu? Silahkan kalian membuka KTI kakak tingkat ya. Besok silahkan dibuka. Kemudian di sana umumnya itu ada yang ditulis dalam kotak ya. Itulah quotation. Misalnya, quotationnya itu bunyinya seperti ini. Ada kalian menanyakan apakah di sana ada SPO pengkodean. Kemudian quotationnya bagaimana? Hasil jawaban dari informan. Ada nggak ya Mbak? Ya sudah, kalian tuliskan sama seperti itu. Ada nggak ya Mbak? Itu contohnya seperti itu ya. Quotation diambil dari teks hasil wawancara yang menurut peneliti penting untuk ditampilkan hasil penelitian. Sedangkan coding adalah kode dalam penelitian kualitatif yang merupakan kata atau frase pendek yang secara simbolis bersifat meringkas, menonjolkan pesan, menangkap esensi dari porsi yang berbasiskan bahasa data visual dengan bahasa yang lebih sederhana. Kode adalah kata atau frase pendek yang membuat esensi dari suatu segmen data. Nanti di slide selanjutnya sudah saya berikan contoh seperti apa konsep pengkodeannya ya. Ya, dalam penelitian kualitatif, untuk menjadi mahir dalam melakukan analisis kualitatif, maka kita harus belajar pengkodean data dengan baik dan mudah ya. Keunggulan penelitian sebagian besar terletak pada keunggulan pengkodean data. Nah, coding atau data pengkodean data tersebut memegang peran penting ya karena dia sifatnya esensial ya dalam proses analisis data dan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitiannya. Jadi begini, ketika nanti kita tidak melakukan pengkodean, maka data itu akan terdistribusi secara tidak jelas. Ya, secara tidak jelas. Maksudnya tidak jelas seperti apa? Arahnya itu sebenarnya ini menggali informasinya itu mau seperti apa? Nah, itu. Jadi misalnya saya itu mau membahas tadi terkait dengan prosedur pengkodean ya tadi. Pertama codingnya, pertanyaannya tadi sudah terkait dengan SPO-nya ada atau tidak. Berarti coding 1 itu bisa kita sebut sebagai SPO pengkodean. Kemudian yang kedua prosedurnya ya, prosedur kerja petugas. Jadi prosedur kerja di sini kita mau melihat dari hasil observasi. Ya, kalau SPO kan itu regulasinya, aturannya tertulisnya, tapi prosedurnya yang di sana itu yang dilaksanakan oleh petugas itu seperti apa? Itu kita coding sebagai coding yang kedua. Itu contohnya baru 2 coding ya. Jadi coding satunya tadi misalnya ada terkait dengan SPO, coding 2-nya membahas terkait dengan prosedur yang dilaksanakan oleh petugas. Itu baru kita membahas satu informasi yang mau kita gali terkait dengan bagaimana sih prosedur pengkodean. Tapi kita sudah bisa membuat 2 kode. Nah, itu contohnya. Kemudian bagaimana sih tahapan dari pengkodean ya?
ketika kita menjadi seorang peneliti, maka kita itu sedang berhadapan dengan segmen data wawancara yang berbunyi demikian. Ini sebuah kasus contoh ya. Setiap hari saya selalu menyempatkan diri ke perpustakaan, mencari buku-buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian saya. Setelah itu, saya pun membuat jadwal untuk membaca dan kemudian mencatat apa yang saya pahami dari buku, jurnal tersebut dalam sebuah catatan khusus. Nah, dari segmen tersebut ketika kita sudah membacanya, pikirkanlah sebuah kata atau frase singkat yang meringkas atau membuat esensi atau pesan dari segmen data tersebut. Ya, Anda dapat menggunakan frase mendalami topik penelitian atau pendalaman topik untuk mewakili esensi dari data tersebut. Jadi, apa yang saya garis miring ini, segmen ini itu sebenarnya hanya mau mengungkapkan suatu frase mendalami topik penelitian atau pendalaman topik itu inti dari 4 baris ini. Nah, pengkodean itu adalah aktivitas memberikan kode terhadap segmen-segmen data. Biasanya dalam melakukan pengkodean, peneliti membagi 3 kolom kerja ya. 1 kolom untuk data mentah, 1 kolom untuk data awal, dan 1 kolom lagi untuk kode akhir. Nah, ini berikut contohnya ya. Pada kolom 1 itu sudah ada kasus ya. Sudah ada kasus, silahkan dibaca apa sih kasus ini, itu dia mau menjelaskan terkait dengan apa. Kemudian pada kolom 2 kita itu mengambil intinya ya, intinya atau poin utama dari yang disampaikan di dalam kolom 1 ya. Jadi frase apa yang tepat itulah yang akan kita sebut sebagai preliminary code. Kemudian dari kolom 3, dari preliminary code, itu kita akan menyimpulkan 1 final code ya. Sebenarnya apa sih yang dibahas, itulah yang akan kita tulis di dalam kolom 3. Nah, ini ada 1 contoh lagi ya. Jadi, jumlah karyawan di instalasi reka medis banyak 20 orang. Dari 20 orang tersebut berlatar belakang di 3 reka medis banyak 8 karyawan dan sisanya 8 karyawan non-RM. Masa kerja karyawan kurang dari 1 tahun sebanyak 2 orang, 1-3 orang 5 orang, 3-5 tahun 3 orang, dan lebih dari 5 tahun adalah 10 orang. Ini tadi kira-kira si peneliti menanyakan apa? Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana profil SDM di instalasi reka medis, tapi dia menggunakan pendekatan data kualitatif. Nah, dari hasil wawancaranya dia memperoleh yang ada di raw data ini. Kemudian kita cari preliminary code-nya. Oh, dia sebenarnya berbicara tentang apa sih? Kuantitas karyawan. Kuantitas itu berbicara terkait dengan ya, berbicara tentang jumlah ya. Berarti jumlah karyawan atau kuantitas karyawannya itu sudah bisa dijelaskan. Latar belakang pendidikan, masa kerja. Nah, berarti di sini yang mau disampaikan itu sebenarnya adalah karakteristik dari si karyawan atau profil dari karyawan. Ini contoh dari form coding ya. Jadi ada kode-kode ya, ada cukup banyak kode. Kemudian kita kategorikan seperti apa ya. Dikategori-kategorikan. Jadi contohnya tadi misalnya kodenya itu adalah terkait dengan karakteristik ya, profil karyawan. Kemudian kalian tuh mau menanyakan apa sih sebenarnya profil karyawan, atau bisa nggak Bu kalau misalnya tadi dari preliminary record-nya itu langsung saya buat kode, bisa saja. Berarti nanti kode-kodenya di sini ada jumlah SDM, ada latar belakang pendidikan, kemudian kategorinya nanti disimpulkan adalah terkait dengan profil atau karakteristik. Kemudian kita buat konsepnya, dibuat dalam bahasa kita. Kalau ini kan tadi masih pada slide 6 itu kan slide 7 itu kan masih dengan bahasa si responden. Itu kita buat dalam bahasa kita. Itu istilahnya adalah dilakukan parafrase. Kita sampaikan dengan kalimat kita yang
ketika kita menyajikan dalam kalimat tersebut itu masih memiliki makna yang sama. Jadi nggak boleh kok di parafrase itu merubah makna, itu nggak bisa ya. Setelah itu kita sajikan dalam suatu konsep dengan proses parafrase tadi, baru kita bandingkan teori. Ya, jadi di kualitatif itu nanti akan muncul teori baru dibandingkan dengan teorinya. Kalau kita membahas terkait dengan karakteristik SDM, berarti kita akan membahas terkait dengan teori dari Permenkes 55 ya, 55 misalnya, bahwa memang untuk yang bekerja di reka medis itu harus orang berlatar belakang D3 reka medis. Kemudian dari situ nanti kita lakukan analisis. Di sana itu sesuai atau enggak? Ya, kenapa kok nanti tidak sesuai? Jika memang itu perlu kita kaji kembali, masukkan lagi. Nah, sebenarnya apa sih yang dikode? Jawabannya bermacam-macam ya. Jadi ketika peneliti melakukan analisis, yang dikodekan adalah makna pernyataan. Hati-hati, bukan pertanyaan ya, pernyataan. Pernyataan itu apa sih? Ya jawaban dari informan. Kemudian perilaku informan. Tadi pada slide sebelumnya itu saya menyampaikan bahwa jawabannya ada nggak ya SPO-nya? Ini sudah kita bisa menyimpulkan dari intonasi si responden, si informan. Kalau dia aja menjawabnya ada apa enggak ya, kira-kira kesimpulannya apa itu? Si responden memahami, tidak memahami, apa sangat memahami bahwa ada SPO? Kira-kira apa? Responden ragu-ragu, jawabannya aja kok ya, ada nggak ya. Nah itu berarti kesimpulannya ketika kita lihat dari perilakunya itu menunjukkan bahwa informan kita itu ragu-ragu menyampaikan apakah ada SPO pengkodean. Kemudian ketika mengkoding bisa juga dilihat dari peristiwa. Ya, peristiwa itu contohnya seperti apa Bu? Hasil observasi di lapangan. Kalau tadi disampaikan bahwa memang sudah pernah ada SPO, maka nanti kita di sana akan melihat peristiwanya. Kalau memang ada SPO-nya, kemudian berapa nomor SPO-nya? Sudah pernah disosialisasikan atau belum? Nah, seperti itu. Kemudian perasaan. Nah, perasaan tadi juga dilihat dari jawaban tadi ya. Itu kan perasaannya udah ragu-ragu. Kemudian tindakan dari informan. Tindakan dari informan itu misalnya seperti apa? Misalnya waktu kalian wawancara di sana, informan yang jawab itu sambil dia mengetuk-ngetukkan jari di dahi, ya itu kan sambil kayak orang mikir. Nah misalnya kayak gitu ya. Atau justru misalnya waktu kita tanya dia tangannya membentak ya, membanting di meja, dia tidak setuju ada pertanyaan itu. Nah misalnya seperti itu akan kita sampaikan di dalam konsep penelitian data kualitatif ya, karena di sini di dalam konsep penelitian data kualitatif tadi ditekankan lagi bahwa peneliti itu sebagai instrumen utama. Semakin kita kritis, semakin kita itu sensitif dengan apa yang kita wawancara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu akan bisa disampaikan dalam suatu data ya. Nah ini ketika kita itu melakukan membuat suatu pertanyaan ya kepada peneliti untuk dilakukan pengkodean itu sebenarnya apa aja sih? Ini contohnya ya. Apa yang sedang terjadi di sini? Asumsi-asumsi yang berada di balik peristiwa itu apa? Apa yang ingin disampaikan oleh informan lewat pernyataan ini? Kemudian secara esensial apa yang sebenarnya sedang informan ini lakukan? Apa yang dimaksud informan melakukan hal tersebut? Apa makna dari peristiwa tersebut, perasaan apa yang tercermin. Nah, seperti itu. Jadi, pertanyaan-pertanyaan di atas itu adalah sebagian kecil dari pertanyaan yang dapat membantu peneliti dalam melakukan pengkodean terhadap pernyataan, perilaku, perasaan, tindakan dari informan yang dijumpainya dalam segmen-segmen data. Dan jenis pengkodean, ini ada pengkodean awal, terfokus, berporos, dan selektif. Kemudian segmen datanya, ini bisa kita lihat dari kata per kata, baris per baris, maupun insiden per insiden. Jadi kejadian per kejadian. Nanti penjelasannya ada di slide selanjutnya. Nah, jadi inilah piramida dari pengkodean ya. Di level 1 itu sebenarnya akan mengakumulasi, level 2 itu mengakumulasi apa pengkodean yang ada di level 1 ya. Fokus datanya itu sebenarnya apa? Kemudian pengembangan kategorinya itu bagaimana? Nah, setelah dari level 2, kita akan naik ke level 3, axial coding ya. Dari axial coding ini sebenarnya kita sudah jelas kategori apa yang sedang kita sampaikan di dalam hasil penelitian ini. Kemudian baru di level 4 nanti kita bandingkan dengan
teori ya, sehingga memang dari hasil penelitian tersebut akan bisa muncul suatu teori yang baru. Kemudian apa itu atribut coding? Atribut coding itu adalah deskripsi informan yang berkaitan dengan karakteristik partisipan atau faktor demografi seperti umur, jenis kelamin, status, asal sekolah, tempat tinggal dan lain-lain ya. Contoh partisipannya adalah namanya Bari, umurnya 18, pendidikan SMA, laki-laki, sosial kelasnya adalah menengah ke bawah. Nah, atribut coding yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan informan atau dapat juga suatu kegiatan itu akan kita tanyakan dalam 5W ya. Jadi why, how, seperti itu. Kemudian ada juga magnitude coding. Jadi terdiri dari kode simbolik yang menunjukkan suatu intensitas data, frekuensi, arah atau keberadaan. Dapat berupa kualitatif, kuantitatif, atau indikator nominal untuk meningkatkan deskripsi. Contoh adalah strongly, monetarily, no opinion ya. Jadi di dalam magnitude code sebenarnya kita itu mau melihat terkait dengan bagaimana sih data yang mau kita ambil itu, apakah memang dia menunjukkan suatu yang terus-menerus, continuous ya, atau memang hal ini tuh sebenarnya hanya terjadi 1 tahun sekali ya, atau memang kejadian ini yang akan kita tanyakan itu sering terjadi. Nah, seperti itu. Jadi kesinambungan dari kasus tersebut ya. Biasanya sih magnitude code itu untuk kasus-kasus jenis pendekatannya yang modelnya adalah fenomenologi. Nah, simultan coding itu aplikasi 2 atau lebih kode dalam satu data kualitatif. Jadi ini contohnya seorang guru yang diwawancara untuk menentukan bagaimana status S2-nya mempengaruhi gaji. Jadi ada 2 coding yang diperhatikan di sini, status S2 dan gaji. Kemudian ada juga struktural coding. Ini cukup sering digunakan ya. Digunakan bila menggunakan beberapa partisipan yang berbeda yang berasal dari in-depth interview. Jadi in-depth interview atau wawancara mendalam itu menurut saya tool yang paling tepat ya. Jadi di sini memang kita perlu menggali ya. Dilakukan penggalian suatu data informasi dari apa yang ingin kita peroleh. Kalau di reka medis, ini kebetulan contoh kasusnya tadi bukan reka medis ya. Saya berikan contoh yang terkait reka medis. Contohnya misalnya untuk kasus struktural coding itu tadi adalah terkait dengan prosedur pengkodian. Kita akan menanyakan kepada 1 coder, berarti dia levelnya adalah staff. 2, kepada penanggung jawab pengolahan data, ya ini levelnya sudah meningkat ya. Kemudian kita juga akan menanyakan kepada kepala instalasi reka medis. Berarti ada 3 substruktural yang akan kita perhatikan. Atau misalnya kita mau membahas kasusnya terkait dengan reka medis hilang ya, kita mau menggali informasi kenapa kok bisa sampai reka medisnya hilang. Ini kita bisa menanyakan kepada staff filing, bisa juga menanyakan kepada penanggung jawab filing, kepala instalasi reka medis, wakil direktur pelayanan. Nah, ini ya, jadi itu adalah struktural coding. Jadi informan yang kita ambil itu adalah dari background atau latar belakang struktur yang berbeda. Nah, kalau descriptive coding ini adalah disebut juga dengan topic coding ya. Jadi topic codingnya itu biasanya modelnya itu descriptive coding, dia langsung to the point ya, apa yang mau ditanyakan. Ya, jadi umum paling banyak dan sangat tepat digunakan juga untuk level D3 ya. Jadi kita langsung aja mau menanyakan dari kasus yang akan kita tanyakan, yang akan kita gali. Jadi to the point aja. Contoh, saya melihat kebanyakan rumah di sekitar ini mempunyai pagar yang tinggi. Ada beberapa yang mempunyai anjing ya, anjing herder, dan di pagarnya diberi tanda tulisan awas anjing galak. Apa sih makna dari coding tersebut? Keamanan ya. Jadi mereka itu sebenarnya cuma mau menyampaikan pesan bahwa lingkungan rumah tersebut itu perlu dijaga keamanannya. Seperti itu contohnya. Kemudian ada juga in vivo coding ya. Jadi refer dengan sebuah kata, kalimat yang diucapkan oleh partisipan ya. Jadi misalnya ada bahasa-bahasa kalau sekarang kepo. Nah, misalnya seperti itu ya, gaul, cabe-cabean. Nah, itu adalah refer coding ya. Jadi istilah-istilah yang memang biasa digunakan pada populasi atau lingkungan dari informan kita ya. Jadi itu biasanya
tidak banyak digunakan pada populasi atau kondisi lingkungan yang berbeda. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu biasanya apa ya istilah refer codingnya? Oh ini terkait dengan terminal. Ya terminal itu apa? Bayangkan kalau ada kalian mendengar itu ada pasien, eh, contohnya adalah kelengkapan rekam medis pasien tahap terminal. Akhirnya yang pasien tahap terminal yang pulang dalam keadaan sembuh. Jadi dia pernah melewati tahap terminal, tetapi pulang dalam keadaan sembuh. Apa itu terminal? Kira-kira? Ayo apa? Ya, bukan tempat pemberhentian bus ya, bukan tempat tidurnya bus, bukan kandangnya bus, tapi pasien kritis ya, pasien sakaratul maut, tetapi dia bisa sembuh. Nah, itu misalnya ada penelitian terkait itu bisa ya. Jadi nanti vlognya adalah terminal, pasien tahap terminal. Dan ada juga proses coding ya. Jadi di dalam proses coding ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menggapai goal ya atau handling problem. Pemecahan masalahnya itu seperti apa? Sehingga memang perlu kita lakukan grounded teori, menggali suatu teori tersebut ya. Proses coding ini secara simultan dengan inisial coding, aksial coding untuk mencari konsekuensi dari interaksi yang juga merupakan bagian dari proses ya. Ini ada contohnya. Nah, initial coding itu memecah data kualitatif menjadi beberapa bagian, mengidentifikasi, membandingkan perbedaan dan persamaannya ya. Ini juga initial coding ini proses yang mudah ya, karena dapat menggunakan data in vivo dan proses coding. Dari coding tersebut memungkinkan untuk mengembangkan kategori. Contoh kita mau melakukan initial coding itu untuk responden informan umum itu akan kita kode IU. Tetapi kalau untuk informan terangulasi akan kita kode IT. Ini contohnya. Ya, emotion coding. Coding ini cocok pada data yang mengeksplor intrapersonal. Biasanya memang paling banyak digunakan untuk penelitian-penelitian dari budaya atau dari psikologi, sosiologi. Nah, ini cocok ya mendalami, yang modelnya mendalami terkait dengan budaya atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial. Nah, ini tujuannya itu kenapa? Ya, karena secara emosional itu kita akan bisa merasakan apa yang ada di apa yang dirasakan oleh partisipan. Ya, ini coba kita pelajari contohnya ya. Ini sudah saya berikan beberapa contohnya. Ya, pembahasan kita terkait dengan coding, analisis data kualitatif. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan quotation dan cara penggunaan softwarenya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.